kontribusi mereka cukup tinggi buat timnas Indonesia dan sukses buat mereka. Jordi Amat dan Sandy Walsh dihadapkan tantangan, Rafael Maitimo beri tanggapan. Kiprah Jordi Amat dan Sandy Walsh yang segera menjalani debut bersama timnas Indonesia menarik perhatian tersendiri bagi pemain naturalisasi yang telah malang melintang di Liga Indonesia, yakni Rafael Maitimo. Sebagaimana diketahui, menjadi bagian timnas Indonesia bisa menjadi tugas berat bagi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sebab keduanya harus menunjukkan bukti bisa membawa skuad Garuda lebih baik berbekal dengan pengalaman Sandy Walsh dan Jordi Amat bermain di klub Eropa. Keduanya juga merupakan rekomendasi langsung dari Sintayong untuk dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Hanya saja, sekarang ini Jordi Amat sudah tidak lagi berkarir di Eropa dan bergabung bersama klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Namun untuk Sandy Walsh saat ini masih membela klub asal Belgia, yakni KV Mechelen. Rafael Maitimo menyambut baik bergabungnya Sandy Walsh dan Jordi Amat ke dalam skuad Garuda. Mantan pemain timnas itu berharap keduanya mampu memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Kalau mereka bisa bermain, saya harap itu yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya juga berharap agar mereka bisa memberikan kontribusi tinggi di timnas Indonesia. Semoga sukses untuk mereka, ucap Maitimo. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat tentu saja akan menambah kuat lini belakang pasukan Sintayong. Sebab Sandy Walsh berposisi di bek sayap dan Jordi Amat di bek tengah. Belum lagi ada Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam yang juga berkarir di luar negeri. Itulah yang membuat banyak orang termasuk Rafael Maitimo menilai bahwa pertahanan timnas Indonesia semakin kuat. Alasan Marcelino layak direkrut Feyenoord Rotterdam. Pertama, memiliki mental dan kepercayaan diri. Jika dibandingkan dengan rekan-rekan seusianya, Marcelino Ferdinand tentu menjadi salah satu nama pemain yang paling menonjol di skuad timnas Indonesia U20. Bakatnya sudah terlihat sejak menjadi salah satu andalan Bima Sakti di skuad timnas Indonesia U16. Salah satu yang paling menonjol ialah kepercayaan diri pemain Persebaya Surabaya ini. Sebab di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Marcel tampak pede dalam memainkan bola sebagai jenderal lapangan tengah. Mental tersebutlah yang tak banyak dimiliki oleh pemain seusianya. Kedua, dipercaya Sintayong di timnas senior. Marcelino Ferdinand memang bersinar bersama timnas U16 dan U19. Hal itulah yang membuat Sintayong memberikan kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Sebab Marcel pernah menjadi bagian dari skuad timnas U23. Dia mencatatkan 2 gol dari total 8 pertandingan internasional. Namun di level senior, adik kandung dari Octavianus Fernando ini juga telah mencetak debutnya pada 27 Januari 2022. Sejauh ini dia sudah mencatatkan 7 pertandingan bersama skuad Garuda dengan koleksi 1 gol. Ketiga, jam terbang di kompetisi tertinggi. Marcelino Ferdinand juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak ketimbang para pemain timnas Indonesia U20 lainnya. Baik itu di level klub ataupun tim nasional. Bersama Persebaya Surabaya misalnya, Marcel sudah menjadi salah satu pemain yang dipercaya oleh Aji Santoso di Liga 1 2022-2023. Bahkan dari 5 pertandingan di Liga 1 2022-2023, pemain kelahiran Jakarta ini sudah mampu mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Persebaya Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan Marcel sangat layak untuk bermain di level tertinggi.
meskipun usianya baru saja menginjak 18 tahun. Gabung TC Timnas Senior, 3 pemain Timnas U20 diberi toleransi. Usai menjalani pemusatan latihan di Eropa, 3 pemain Timnas U20 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf tengah ditunggu oleh TC Timnas Senior yang akan berlangsung di Bali. TC Timnas Indonesia di Bali rencananya dimulai pada hari ini. Namun Sintayong memberikan toleransi kepada ketiga pemain tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu. Khusus untuk 3 pemain yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf mendapat kesempatan dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Pelatih Sintayong memberikan waktu pada tanggal 30 November bagi mereka untuk bergabung pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Tulis keterangan PSSI. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menambahkan pemain Timnas Indonesia U20 selain Marcelino, Ferrari, dan Zaki akan dikembalikan ke klubnya masing-masing. Pemain Timnas U20 bakal kembali dipanggil pada pemusatan latihan selanjutnya pada 2 bulan mendatang. Hal itu dilakukan mengingat agenda terdekat Timnas U20 Indonesia ialah berjuang di Piala Asia U20 yang juga akan dilangsungkan pada bulan Maret 2023. Di mana akan bergulir di Uzbekistan.